Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8B. Pagi. Hari ini Bu Diana akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kira-kira kelas 8B ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif berarti positif berarti apa? Baik. Budaya kebiasaan, betul. Berarti bagaimana kita menciptakan kebiasaan baik di dalam sehingga nanti kita bisa menularkan dan menjadi contoh untuk kelas-kelas yang lain. Jadi nanti kita akan mengimplementasikan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif di luar kelas. Nah, nanti Bu Diana minta kelas ini kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga kita memiliki iklim kelas yang kondusif, yang nyaman dan kalian betah di dalam kelas. Nah, nanti Bu Diana bagi kertas sticky note satu-satu. Silakan kalian tulis keyakinan kelas. Ada yang belum paham tentang keyakinan kelas? Paham keyakinan berarti apa? Yakin. Yakin berarti apa yakin? Percaya, yang kalian percaya, yang kalian yakin sehingga menjadi kesepakatan bersama dan apa? Melakukannya dengan ikhlas, sukarela sehingga nanti kita susun bersama. Jadi tidak hanya dari Bu Diana, tapi kita buat keyakinan yang kalian susun bersama sehingga kalian melakukannya. Kalian yang susun berarti kalian yang ikhlas melakukannya, bukan karena tuntutan, takut karena takut dihukum ataupun agar mendapat pujian atau penghargaan dari Bapak Ibu guru, namun karena kesadaran kalian. Misalnya apa sih untuk keyakinan kelas yang sudah kalian tahu? Apa Ira? Oh, fokus saat pelajaran. Betul, fokus saat pelajaran. Biasanya dibuktikan dengan apa ketika fokus dalam pelajaran? Contoh perilakunya, tidak tidur, tidak rame sendiri. Tapi ketika rame, ya ramenya karena diskusi atau karena membahas sesuatu, bukan karena membahas hal-hal yang lain. Oke, sekarang Bu Diana bagi, nanti kalian tempel di depan, terus nanti kita simpulkan bareng-bareng keyakinan mana yang kita sepakati untuk kelas 8B. Seperti itu, nggih? Oke, datang. Bebas.
Sudah semua? Ya sudah. Coba siapa yang mau membantu Bu Diana membacakan salah satu perwakilan. Ya Citra, coba Cit, maju Cit. Dibacakan yang warna salah satu warna kuning. Coba. Warna kuning salah satu. Dengan siapa dibacakan? Kuning bukan orange, kuning atau hijau. Baca, punya siapa terus dibaca. Tidak dikasih apa? Tidak ejek-ejekan sesama teman. Tidak ejek-ejekan sesama teman, betul ya? Maksudnya kalau mengejek berarti termasuk bullying. Berarti kalau bullying, kira-kira ada nilai apa yang dilanggar ketika mengejek orang lain? Tidak menghargai atau tidak kasih sayang sesama teman. Apa yang sudah Diana tempel di sini? Oke, coba Farhan, majukan. Kita kelompokkan nanti. Ada yang sama atau tidak? Pilih bebas. Punya siapa? Bacakan. Ahmad Zildan. Oke. Masuk kelas tepat waktu, tertib di dalam kelas. Oke, masuk kelas tepat waktu, tertib di dalam kelas. Setuju? Setuju? Oke, kita tempel. Oke, jadi ketika keyakinan kelas itu kalimatnya positif dan singkat. Positif misalnya apa seperti tadi? Tidak ramai. Tidak ramai berarti positifnya apa? Tertib. Terus tidak bercanda di dalam kelas berarti kok dan hasil positifnya sehingga kita terstimulus positif. Seperti ketika ada orang tua jam layun bukan ke Clara, tapi yang positifnya apa berarti hati ya. Jadi kita ambil positifnya. Oke, lagi Rifki, coba deh maju deh. Yang pink, coba pink. Paling atas sama. Dibacakan namanya siapa lah? Rifki Sayyus. Kevin. Berpakaian yang baik. Tidak ribut. Tidak mencontek. Setuju? Baik, budaya positif juga. Berpakaian yang baik berarti yang baik di SMP 1 Mobile Prepon. Rapi ditunjukkan dengan memakai dasi atau atribut dan sesuai seragam. Misalnya Senin menggunakan OSIS, tidak memakai pakaian pramuka. Kira-kira Zildan sudah berpakaian sesuai keyakinan kelas? Harusnya Zildan besok memakai dasi. Apakah Zildan tahu jika hari ini Zildan melanggar keyakinan kelas? Ya, karena kita baru menyemangati, kita beri kebijakan. Tapi besok Zildan mungkin kenapa Zildan tidak memakai dasi dan lupa naruh. Dan berarti nanti pulang sekolah kudune nopo dicari supaya besok kan sudah membuat kesepakatan, membuat keyakinan, terus memakai atribut biar berpakaian yang baik. Oke. Coba Bu Diana bacakan. Rifki, masuk kelas tepat waktu. Tadi sudah ya, bersama. Fokus saat belajar, tidak makan saat belajar. Setuju? Setuju. Kita gabung warna sama. Oke, lagi. Ameng itu sudah ameng. Oh, ameng. Fokus dalam artian tidak berisik dan ramai sendiri saat sedang pelajaran. Sami ya. Terus Aliera, fokus saat pembelajaran. Sami. Yang sama Diana, jadikan satu. Tertib saat pelajaran. Sami ya. Bisa masuk tepat waktu, kondisi kelas bersih, tertib, disiplin. Sami ya.
berarti bisa diyakini. Tidak boleh saling mengejek orang tua. Nah, Sami bawa pada bunyinya ya, tidak ejek-ejekan. Masih ada yang suka mengejek orang tua? Masih. Kenapa kok mengejek orang tua itu suatu perbuatan yang tidak positif? Menyebut nama orang yang lebih tua dengan maksud mengejek. Tapi sisi positifnya apa? Ada atau tidak? Dengan kita mengetahui nama orang tua dari teman, biasanya lagi ada yang sakit atau lagi acara, biasanya kan tangga-tangga ini nek disebut ke anaknya enggak mudeng boten kenal, tapi nek daleme Pak niki pundi nggih, itu tetangganya tahu itu positif ya, tapi terkadang salah artikan sehingga mau ejek-ejekan bullying. Berarti nanti tidak boleh lagi ya ketika memanggil temannya dengan sebutan orang tua. Lagi menjaga kebersihan kelas, beres ya. Tidak boleh beli jajan saat jam kos. Jangan main bola saat guru belum masuk kelas. Iki disebut iki ya. Ini ada Zul, nama panggilan Devana, datang tepat waktu, tertib, disiplin, fokus, tidak bermusuhan. Tidak bermusuhan berarti apa positifnya? Apa? Menjaga kerukunan, melaksanakan piket sopan. Masuk kelas tepat waktu, fokus pelajaran Kyo. Sami. Dilarang bermain bola di dalam kelas. Masih ada di 8B? Masih. Ada kelas untuk belajar. Olahraga berarti di luar kelas. Keyakinan bersama nggih. Dari besok yang masih bermain bola di dalam kelas, tolong diingatkan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Terus tidak mengejek sesama teman, sami nggih. Ini kita kelompokkan. Fokus saat pelajaran. Sami. Masuk kelas tepat waktu. Nah, Syauki. Ke kelas 8B ini sih tepat waktu selalu. Fokus dalam pelajaran, memperhatikan guru, tidak mengganggu teman, tidak berisik. Oke. Ini belum ada yang baru ini. Tidak berisik ketika ada guru yang sedang menjelaskan, selalu memperhatikan dan tidak tidur di kelas. Lalal. Ini betul mau lalal. Tidak boleh makan saat pelajaran, berbicara yang baik, fokus saat belajar, tidak boleh tidur saat pelajaran. Reza Anil. Ini mematuhi apa yang diperintahkan guru atau mahdilah. Ini sami. Belum ada yang sama. Mematuhi apa yang diperintahkan guru. Berarti tugas-tugasnya eseh pada kosong belum dikerjakan. Adam meyakini ini. Diyakini bersama. Sepakati. Menjalankan piket sesuai jadwal dan ini dereng. Disepakati? Aman jadwal piket di kelas 8B? Ada yang tidak pernah piket? Jadi kira-kira nilai apa yang dilanggar ketika ada yang tidak piket di kelas? Padahal sudah ada jadwalnya. Nilai apa yang dilanggar? Disiplin. Terus? Tanggung jawab jelas. Sudah dijadwalkan, berarti tidak tanggung jawab. Piket kan sudah hanya satu orang, berarti nilai apa? Gotong royong. Memiliki jiwa gotong royong. Hadirnya pada piket dheweke nanti diperbaiki yang belum menjalankan piket sesuai jadwal. Kalau tidak mencontek saat ulangan, berarti nilai apa yang harus dijaga? Kejujuran. Masuk tepat waktu, tertib sultan. Sami. Tertib saat pelajaran, fokus saat pelajaran. Alia. Ini
tidak tidur di kelas, tidak boleh membantah guru mengerjakan tugas yang diberikan. Tertib, tidak berisik ketika ada guru. Alia Maulida. Esa, jangan ke kantin sebelum jam istirahat, tidak berisik ketika guru menerangkan. Kok jebule sih nulis sing berisik. Tidak telat masuk jam pelajaran. Rara. Syakira, melakukan piket kelas sesuai jadwal darinya, tidak tidur di kelas. Pian, Pian datang ke kamarku tertib. Terakhir, Dinda, melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai dengan pembagian jadwal yang sudah dibuat. Dinda. Oke, terima kasih kepada kelas 8B. Nanti kesepakatan dan keyakinan yang sudah kita buat ini jangan lupa dicatat, kita dokumentasikan, nanti kita tempel di dalam kelas. Harapannya kalian bisa melaksanakannya dengan disiplin dan tanggung jawab, tidak berdasarkan takut akan hukuman ataupun ingin diberi penghargaan, tapi karena kesadaran, oh masuk kelas ya memang harus tepat waktu, bukan karena kok jamin pidana biasanya kok nek bagus dihukum, bukan karena itu, tapi karena kesadaran dari diri kalian masing-masing. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Ya. Oke. Budiana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami Bapak Ibu yang sudah berselawat di kelas 8B untuk menghadiri berbagi praktik baik dari saya, aksi nyata modul 1.4 untuk membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan kerja. Jadi salah satu hasil akhir dari saya belajar untuk kita ini di modul 1.4 untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Jadi di sini nanti saya sharing di Bapak Ibu, sifatnya kita berbagi apa yang sudah saya peroleh di modul 1.4 ini untuk saya sharing dengan Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga distribusi. Sebelum kita masuki kegiatan inti, saya ada ice breaking supaya pemanasan. Cek. Oke. Jadi permainannya seperti ini. Jadi ketika nanti saya bilang pagi, berarti Bapak Ibu tepuk 1 nih. Nanti kalau selamat siang, berarti 2 kali. Selamat sore 3 kali. Nanti selamat malam tidur. Oke, kita mulai coba untuk tes konsentrasi pagi kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Kayaknya nanti habis ini dibagikan snack untuk lebih semangat. Kita ulangi. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, pagi, malam. Masih ada ujian. Oke, yang kedua. Jadi nanti saya akan mengucapkan satu kalimat. Jika saya mengawali dengan oke, maka Bapak Ibu mengindahkan atau mengerjakan apa yang ada di dalam kalimat yang saya ucapkan. Tapi jika tidak diawali dengan kata oke, berarti Bapak Ibu tidak usah mengikuti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, sekarang Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa materi. Oke Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Oke, sekarang boleh
berdiri. Oke, sekarang semuanya duduk untuk memperhatikan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, di sini kita sudah mengetahui bersama bahwa kita sudah mengalami perubahan pergeseran dari beberapa tahun kurikulum yang ada. Mungkin ketika saya mengajar selama 5 tahun ini, saya mengalami ada kurikulum 13 dan sekarang ada kurikulum merdeka. Nah, di sini di dalam kurikulum merdeka tentu saja kita berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila, di mana seorang guru sekarang harus ini Bapak Ibu berpusat pada murid. Kita hanya sebagai perantara atau kita hanya sebagai jembatan untuk anak dapat memperoleh kebutuhannya atau potensi dan bakatnya. Jadi kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran yang interaktif yang melibatkan semua siswa, kebutuhan siswa di sini. Dengan cara apa? Dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika di kelas mungkin kita tahu Bapak Ibu ada anak yang pendiam, ada anak yang sukanya jalan-jalan, ada anak yang sukanya senang nonton film, ada anak yang sukanya mendengarkan. Bagaimana kita bisa mewadahi kebutuhan anak tersebut? Nah, jadi bagaimana kita menciptakan di situ ada proses, ada diferensiasi produk dan konten yang bisa mewadahi semua kebutuhan murid. Jadi kemarin saya untuk berbagi praktik baik yang untuk lomba, ketika materi berita misalnya kita bentuk kelompok, di mana satu kelompok itu yang suka nulis berarti yang membuat kontennya. Terus yang PD di depan kamera dia yang menjadi pembawa beritanya. Terus yang mungkin dia kreatif untuk mengedit dibagi peran sebagai editornya, sehingga kebutuhan mereka kita tidak menuntut semuanya harus bisa di depan kamera. Nah, tapi ketika mereka bakatnya berbeda-beda bisa terwadahi dalam satu pembelajaran interaktif ini. Jadi anak bisa semuanya mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua, disiplin positif. Nah, ini di sini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang imbalan, ancaman, dan hukuman. Ternyata efek dari reward, imbalan, ancaman, dan hukuman ini sama Bapak Ibu. Tidak baik untuk murid. Karena apa? Ternyata dari reward ini nanti ketika anak berbuat sesuatu bukan karena atas dasar dirinya sendiri, namun karena ini terbiasa ada buat. Nanti saya belajar biasanya dapat buat. Saya tidak berangkat sekolah, saya takut nanti saya pasti dihukum. Ketika saya nanti bukunya ketinggalan, saya nanti tidak boleh mengikuti kelas. Nah itu. Jadi bagaimana kita menciptakan disiplin positif agar bertujuan menumbuhkan kesadaran. Nah, bukan karena imbalan, bukan karena ancaman atau hukuman, tapi kesadaran dari diri kita sendiri. Misalnya kita berangkat sekolah jam 7 untuk pinjar bukan karena takut dengan atasan atau takut terlambat, tapi karena kesadaran kita, kewajiban kita memang berangkat harus sebelum jam 7. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, ini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama ekstrinsik berarti dari luar, ini ada dua, yaitu yang tadi ada kaitannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini untuk reward, penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini hukuman biasanya secara langsung bersifat satu arah dan biasanya fisik atau psikis. Murid tidak dilibatkan menemukan solusi. Jadi misalnya saya ketika piket di depan dengan Bapak Ibu ada anak terlambat, langsung disuruh berdiri
berdiri di depan yang bendera selama 1 jam pelajaran dengan hormat, yaitu hukuman. Jadi tidak berencana secara tiba-tiba. Terus konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi itu berarti atas apa yang murid kerjakan langsung ada konsekuensinya. Misalnya anak menumpahkan gelas yang berisi air di meja, otomatis konsekuensinya anak harus membersihkan. Nah, jadi ada seperti ini terencana atau disepakati. Oh, ketika anak membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti harus mengambilnya dan memasukkan ke tempat sampah. Itu berbeda dengan hukuman. Kemudian yang terakhir restitusi. Nah, ini yang paling dianjurkan karena proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak terlambat masuk kelas, kita tidak langsung menghakimi atau menghukum, tapi ditanya dulu alasan latar belakang murid tersebut terlambat apa. Terus kita ajak diskusi, kira-kira solusinya apa? Misalnya telat karena bangunnya kesiangan, nah kita ajak diskusi, kita kira-kira solusinya apa agar perbuatan itu tidak terulang lagi. Ini restitusi. Ya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita, tidak hanya ibu guru, bapak guru juga memiliki 4 kebutuhan. Yang pertama, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan ini terkadang murid-murid di kelas tidak termotivasi mungkin karena ada kebutuhan yang tidak mereka dapatkan dari kita, sehingga anak di kelas kurang motivasi belajarnya. Jadi apa saja sih indikatornya? Yang pertama, cinta kasih, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok. Jadi misalnya apa? Ketika anak di kelas kok tiduran, kita membiarkannya tanpa mengajak diskusi. Oh, mungkin anak itu kurang perhatian dari kita, butuh cinta dan kasih sayang dari bapak ibu gurunya. Kemudian yang kedua, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin murid-murid di kelas itu tegang, bapak ibu gurunya kurang ice breaking, kurang humor. Nah, di sini berarti anak butuh kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang ada anak yang tipenya caper, terus kita abaikan. Nah, di sini dia berarti butuh untuk penguasaan. Misalnya dia pakai sepatu baru atau memakai tempat pensil baru, bukunya baru, bagus, tapi kita mengabaikan. Nah, itu di penguasaan. Yang terakhir, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika anak mungkin tidak suka ditunjuk, tapi kita sering menunjuk anak tersebut, maka anak tersebut butuh ini, kebutuhan dasar manusia untuk kebebasan. Anaknya tidak suka ditunjuk, tapi kita tunjuk, akhirnya dia tidak suka, tidak termotivasi di kelas tersebut. Nah, ini untuk kebebasan. Selanjutnya, nah ini contoh kasusnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengacu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu rati ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, nah oke, coba kita diskusi Bapak Ibu. Untuk kasus 1, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira ini untuk yang nomor 1, kebutuhan apa yang Dinda inginkan? Nomor gue tadi berarti antara kesenangan, cinta kasih, kesenangan. Oke, ada jawaban lain kira-kira? Jadi dia anaknya senang bersenandung, senang nyanyi, tapi ketika di kelas dilarang oleh gurunya. Berarti kebutuhan apa yang belum dia dapatkan? Kebebasan. Oke, coba kita lihat. Oh, betul Bu, kesenangan. Jadi dia senang nyanyi tapi dilarang. Jadi dia merasa kesenangannya itu dibatasi oleh gurunya. Cara yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Aku pakai jepit rambut. Kira-kira kebutuhan apa yang didapatkan oleh dia?
Perhatian berarti hubungannya dengan tidak perhatian, tidak mendapat perhatian. Berarti kasih sayang, betul. Pengen diperhatikan anaknya. Terus yang ketiga, aku sebel, tidak, tapi malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas tidak dihargai. Tadi penguasaan, gitu. Jadi kayak misalnya tadi tidak suka, jadi merasa dipermalukan di dalam kelas, gitu ya. Yang terakhir, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja tinggalin ibu guru. Jadi baru jadi anak tidak diberikan pilihan ketika belajar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah ini berarti memang PR juga buat saya bagaimana itu memberikan perhatian kepada kurang lebih 32 anak yang memiliki karakter yang berbeda, namun kita dituntut untuk bisa memahami kesenangan, cinta kasih, penguasaan, dan kebebasan. Nah, kemudian ini yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira saya di posisi mana ini sebagai guru? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bedanya di mana sih? Ini hasilnya. Ketika penghukum, misalnya menyuruh anak untuk berdiri di tengah lapangan selama 1 jam pelajaran, atau ketika anak terlambat masuk ke kelas disuruh berdiri sampai jam pelajaran selesai, atau suruh menulis sebanyak 1 buku permohonan maaf. Nah, itu tipikal guru penghukum. Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja membuat saya kecewa, atau kamu melakukan itu tidak kasihan oleh bapak ibumu di rumah. Nah, akhirnya anak seperti merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Ini sebagai teman. Kemudian pemantau, setelah upacara selesai kamu beri dasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini kalau pemantau ada solusi dari gurunya. Bedanya dengan manajer di sini, kalau manajer solusinya dicari bareng-bareng. Jadi ini restitusi dengan guru, antara guru dan murid mencari solusi atas kesalahan yang murid lakukan. Jadi nanti bijak ya. Nah, di sini posisi kontrol guru yang paling ideal itu ada di posisi manajer. Apakah boleh lebih dari 1 posisi kontrol? Kira-kira 1 guru bisa nggak memiliki 5-5 ini? Iya, sangat bisa Bapak Ibu. 5, dan mungkin sesuaikan dengan peserta didiknya atau muridnya. Mungkin ketika 1 murid itu tidak bisa hanya dengan posisi manajer saja. Oh, dikolaborasi harusnya memang dengan teman, harus pendekatannya dengan seperti temannya sendiri. Atau mungkin 1 murid harus ada bertahannya, karena kalau hanya sebagai manajer saja dia tidak berubah. Nah, itu kita harus bijak dalam mengambil posisi kontrol. Namun yang paling ideal adalah posisi manajer. Nah, ini ada contohnya. Posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya, Ibu. Maaf sekali. Sambil kita berefleksi kira-kira Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat Jadi kalau Pak Tung kira-kira di posisi kontrolnya yang mana? bersalah dan ia akan melihat refleksi hati tersebut di dalam dirinya. Juga posisi teman. Ini dengan kasus yang sama, tapi perlakuannya berbeda posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu mau nyampein kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang salah bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah datang sekolah. Bukan aja urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, pemantau atau monitor. Tokohnya apa ya? Kalau di sini juga sama ya, Bu. Setiap bukunya tokohnya sama. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang paling ideal yang diajukan posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakan. Berarti PR sekali memang terutama saya juga untuk lebih meluaskan hati untuk bersabar ya, terutama kalau karakter murid itu berbeda-beda. Jadi kita akan bijak ketika mengambil posisi kontrol manager, bagaimana memiliki kesadaran bukan karena reward, hukuman atau ancaman, tapi karena kesadaran dari dirinya sendiri. Oh saya tidak terlambat karena memang jam 7 harus di sekolah, nah, seperti itu. Jadi memang PR juga buat saya untuk bisa membiasakan menjadi manajer, posisi kontrol manager. Nah di sini nanti ada beberapa kasus, coba kita telah bareng-bareng Bapak Ibu. Di sini ada satu pernyataan, coba Bu Diana dibacakan. Kamu selalu salah, sekarang lepas sepatu. Kamu selalu saja salah, sekarang lepas sepatumu. Nah, kira-kira posisi kontrol itu Bapak Ibu? Pembuku, oke, jelas ya, karena hanya satu arah dari gurunya, tidak ada diskusi dan berubah hukuman. Oke, coba Bu Uyun. Coba Bu Uyun. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Oke, gimana?
Gimana coba orang tua aku tahu anak berbuat begini? Merasa bersalah, mikirnya berhubungan dengan orang lain, ngerti nggak? Nah, yang ketiga, Pak Agung. Coba. Ya sudah, ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Pak Agung sekali ya. Aku kelas juga seperti itu. Biasanya tidak apa-apa. Oke, kita sebagai posisi kontrol dulu. Apa itu Bapak Ibu? Ya sudah, nanti bantu bereskan ya sebagai teman. Keempat, ya Cobi, Pak Septi. Ya. Nanti pada saat kelas istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ya. Luar biasa. Sufi, ya benar. Jadi pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Berarti posisi kontrol konsekuensi. Jadi ketika anak berbuat salah, tahu apa yang dia kerjakan. Nah ini yang terakhir ya. Ini saya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini ada diskusi. Berarti posisi manajer Bapak Ibu, berarti memang kita harus mengetahui latar belakang anak ketika berbuat kesalahan dan kita mengajaknya berdiskusi kira-kira solusinya apa agar dia tidak mengulangi lagi dan menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai kebajikannya. Nah ini yang keenam tentang keyakinan kelas. Apa sih bedanya kelas dan aturan kelas atau aturan sekolah? Nah ternyata di sini bedanya ini ketika peraturan itu biasanya ada kata-kata negatifnya, dilarang membuang sampah. Nah ketika keyakinan kelas itu kalimatnya positif, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, datang sekolah tepat waktu. Jadi kalimatnya positif. Seperti misalnya kita aja melayu-melayu bawa tiga, nah diganti dengan kata-kata hati-hati ya di jalan. Jadi agar anak terstimulus positif, bukan mengingat hal negatifnya, tapi untuk pernyataan positifnya. Nah terus sedikit saja agar mudah diingat, jadi orang terbawa. Terus sesuai dengan kondisi kelas, disesuaikan. Jadi ketika ada 9 kelas harus disesuaikan dengan karakter yang ada di kelas tersebut, tidak membuat satu peraturan atau keyakinan diterapkan ke 9-9-nya, namun disesuaikan dengan karakter kelas dan sekolah. Kemudian yang terakhir, ketika membuat keyakinan kelas, pastikan tidak satu arah dari guru, namun hasil diskusi dengan murid atau warga sekolah, seperti itu ya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, harusnya nomor 7. Di sini segitiga restitusi. Nah, jadi proses ketika murid melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan nilai kebajikan. Jadi prosesnya ada 3. Yang pertama dari menstabilkan identitas. Di sini prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ditanya latar belakang dia apa melakukan itu, di sini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya kira-kira keyakinan yang kamu langgar itu apa? Nah, itu di sini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di situ misalnya ditanyakan kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu kamu akan melakukan apa? Nah, di sini berarti menanyakan keyakinan. Misalnya ini, oke. Untuk menstabilkan identitas. Nah, mengapa kamu datang terlambat hari ini? Atau mengapa kamu tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Anak ditanya dulu latar belakangnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini
ditanya, kenapa kok buru-buru datang ke sekolah? Terus alasannya mengapa tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah? Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini ditanyakan, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat sekolah? Apa kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Ini di menanyakan keyakinan. Sehingga hasil dari proses ini adalah hasil diskusi dan kesepakatan dengan murid, bukan satu arah dari kita yang menentukan. Sehingga kita bijak mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan waktunya. Mungkin apa ada masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah? Oh, siap Pak Serti. Mungkin bisa Pak, biar Bapak Ibu sakit pirsa. Terima kasih. Budaya positif yang tadi dijelaskan oleh saudara Hedi Anan sudah bagus. Yang perlu ditambahkan itu proses membuat keyakinan kelas itu didahului dengan kegiatan kesepakatan kelas. Nah, itu nanti akan terkait dengan triangle tadi, restitusi tadi. Jadi sebaliknya untuk membuat satu keyakinan kelas, anak itu diberi kertas, selanjutnya baik kalimat positif maupun kalimat negatif, silakan anak-anak tulis saja. Saya harus bersih, sepatunya bersih, dilarang mengotori dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan diambil satu kesamaan, baru nanti dijadikan keyakinan yang ditandatangani oleh keseluruhan anak bersama bapak ibu guru yang membuat. Kebetulan hampir sama dengan PMN saya, budaya positif. Terima kasih. Matur nuwun Pak Suki atas masukannya. Bagus sekali. Tadi saya kurang proses untuk menciptakan keyakinan kelas di dalam kelas belum ada. Jadi bagus Pak Suki, saya sangat setuju bahwa ketika menciptakan keyakinan kelas, anak-anak menulis di kertas ataupun ketika menggunakan teknologi, menggunakan HP melalui tablet atau Google Form, sehingga nanti dikumpulkan dan disepakati bersama nilai-nilai mana yang akan dijadikan keyakinan kelas. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan atau masukan? Cukup? Oke, selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Matur nuwun Bapak Ibu.